pagi, siang, sore, dan malam untuk para pendengar dan penonton setia podcast TA. Kali ini masih bersama aku, Galuh Kartika, dan temanku Haikal. Kita akan memandu episode kali ini, yang mana kita kedatangan narasumber yang spesial lagi. Bisa perkenalkan diri kepada Mas Muzaki. Halo, aku Zaki dari DKV 16. Ada lagi nggak? Lagi. Mana ya? Oh, mungkin kesibukannya kali Mas. Habis TA nih ngapain aja? Sekarang masih freelance sih. Kebanyakan kerjaannya ngebantuin TA angkatan sendiri. Kerjaan yang bener-bener kerjaan belum ada, masih nyari daftar-daftar ke production house dan semacamnya sih buat sekarang. Dari portofolionya sih suka foto-foto ya, Mas? Foto lebih ke hobi sih sebenarnya ya. Jadi emang waktu itu foto aku kembangin ke sinematografi. Jadi aku lebih seneng daerah ranah-ranah video film. Nah, kita sebelum masuk ke pertanyaan utamanya ini, mau nanyain dulu, Mas, kalau TA itu sidangnya berapa kali ya? Terus dosen pengujinya itu siapa aja gitu? Mungkin bisa dijelaskan. TA itu sidangnya sebenarnya 3 kali ya, ada K1, K2, sama K4. Nah, K3 itu sebenarnya ada pameran, cuman mungkin DKV itu belum bisa K3, belum memadai juga. Kalau buat dosen penguji, itu rata-rata dosen yang udah lama sih, kayak Pak Eka, Bu Senja, Pak Ramok, Pak Novan, aku belum tahu sih dia jadi penguji apa enggak. Yang dia terlihat sudah berpengalaman juga gitu. Dan biasanya pengujinya bakal yang memahami TA kalian gitu. Itu sih. Untuk topiknya sendiri, mungkin TA-nya Mas berkutat di mana? Aku berkutar di kafe promosi sebenarnya. Aku ngambilnya di arah sana karena tujuanku itu untuk menambahkan exposure dari sebuah band independen kan, yang metodenya melalui musik video. Itu sih. Apa itu gimana ngambilnya, Mas? Sesuai passion sendiri atau Passion sebenarnya musik video aku nggak ada passion di sana ya. Awalnya aku nggak punya knowledge sama sekali di daerah lagu, terutama lagu dan musik. Aku benar-benar blank. Aku sebenarnya ngasih judul waktu itu tuh uh, series sama short film, tapi nggak ada yang diterima dari tiga judul itu. Terus aku ngasih lagi 3 judul yang lain. Nah, yang ini uh, sama, masih short film series, tapi ditambahin musik video dengan latar belakang yang berbeda. Nah, waktu itu aku dosen pembimbingnya itu Pak Sayat. Nah, dia tuh tertarik dengan musik video karena jarang kan ada yang ngambil nih. Terus kayak, kamu ambil musik video aja Muzaki gitu kan. Tapi kamu gimana caranya dia punya konsep, atau kalau misalnya emang kamu senangnya ada ceritanya, kamu ngebuat itu bercerita gitu. Ya udah, jadi mau nggak mau kan, walaupun aku knowledge-nya nggak ada sama sekali dari arah musik, aku ambil tetap. Ya udah gitu. itu pas mau TA gitu langsung milih musik gitu. Enggak, itu masih konseptual. Masih DKV berapa tuh berarti? 1, 2, 3. Masih DKV 5. Karena kita ngambil judul kan di DKV 5 kan, di DKV konseptual. Itu terinspirasi dari mana, Mas? Apa karena ada masalah atau isu yang mau diangkat atau mau bikin inovasi gitu? Kalau inovasi enggak sih ya sebenarnya, tapi kalau isu mungkin waktu itu karena lagu ini bercerita tentang COVID itu sendiri, mengenai karakter yang mengenai suara dari para personil bandnya yang mereka menganggap pada saat itu tuh cukup rumit karena mereka tuh orangnya sangat sangat ingin keluar gitu, saat ingin berinteraksi. Tapi di sisi lain, kalau misalnya mereka berinteraksi, ada kemungkinan mereka bisa terkena penyakit yang bisa ngebuat diri mereka sendiri tuh terkena bahaya, atau bahkan bisa sampai ke arah kematian gitu kan, atau mungkin ngebuat orang di sekitarnya mati dan semacamnya. Cuman dilema dalam uh, masalah dalam diri sendiri aja sih isunya yang diambil, antara kamu ingin bersenang-senang uh, tapi menerima resiko kematian, atau kamu ingin tetap di rumah tapi tetap bersedih, depresi, atau anxiety atau semacamnya sih.
Berarti kalau musik video juga itu bikin lagunya sendiri juga. Oh enggak, kebetulan waktu itu lagunya itu aku nyari band yang emang mereka ingin merilis lagu, dan aku kenal sama angkatan desain produk 2015 yang dia tuh punya band kan. Aku itu lagi ngobrol-ngobrol nggak sengaja ternyata emang mereka ingin merilis lagu pada tahun 2021. Nah, aku ngambil kesempatan itu buat dijadiin tema, dijadiin judul gitu. Jadi kalau buat lagunya itu bukan aku yang buat, dari stakeholdernya. Eh, tapi buat videografi sendiri itu persiapannya kayak gimana, Mas? Banyak sih ya. Mungkin susahnya videografi emang benar kata Ivan ya, itu lebih di budget sebenarnya. Terutama bisa videografi kamu ngelakuin sendiri dengan kamera sendiri tanpa ada kru dan semacamnya. Cuman kan waktu itu aku ngerasa buat ngebuat musik video ini, aku ingin ngebuat musik video ini tuh sebagai porto yang dimana aku bisa bawa setelah aku lulus buat dibawa ke production house. Jadi aku ingin mengelola kru produksi juga. Nah, waktu itu lebih di budget problemnya. Aku uh, kontak beberapa production house dan beberapa freelancer yang bisa aku ajak kolaborasi lah dengan budget mereka yang minim. Terus aku ngontak beberapa tempat rental juga kayak, Mas bisa nggak sih harganya direndahin buat anak-anak yang mencari tugas akhir gitu. Keribetannya di sana sih sebenarnya, Lebih ke untuk ngepres budget ya. budgetnya. Iya, budgetnya. Untuk budgetingnya sendiri itu kira-kira berapa, Mas? Habisnya? Uh, Kalau budget normal ya, kalau misalnya aku buka tugas akhir, mungkin aku bisa sampai 15 ke atas sebenarnya. Tapi kemarin karena dapat negosiasi dari beberapa pihak dan mereka kayak mengasih toleransi ke aku dapatnya 10. Tuh. Ya, cukup gede juga. Iya, lumayan banget ya. Itu baru musik video loh. Kalau short film bisa lebih mahal lagi. Ada cutting-cutting yang kayak 2015, 2014 itu bisa sampai 20 ke atas. Gimana tuh kalau Aku buat game aja lah. Terus kalau videografi biasanya outputnya apa aja, Mas, untuk TA sendiri? Paling simpel ya iklan ya. Bisa ada iklan yang dia itu berseris kayak Dana, di mana dia tuh punya sound yang sama, tapi durasinya cuma 15 detik, tapi ada 3 video, 4 video gitu. Itu paling simpelnya. Tapi kalau buat paling ribetnya sendiri, setauku sih masih short film ya. Karena dia di budgetnya juga. Terus ya ada musik video yang aku tahu. Uh, Udah sih paling video dokumenter, sama video dokumenter. Aku pernah dulu ngebantuin temen ya aku juga buat ngebuat video dokumenter buat limbah sampah gitu. Itu nggak terlalu banyak budgetnya. Tapi kan Mas, pas di episode-episode kemarin Mas Leo itu kan di branding kalau nggak salah ya. Itu kan ada penelitian-penelitian yang dilakukan gitu. Kalau videografi gimana? Uh, Kalau videografi mungkin lebih ke yang dipertanyakannya tuh ini videonya tuh berangkat dari mana ya? Karena aku berangkatnya dari promosi, aku ngambil penelitian yang bertujuan untuk gimana caranya mendapatkan awareness dari target audiennya dan dengan metode apa gitu. Jadi waktu itu penelitiannya ke bagi 3 ranah. Ada penelitian buat mengenai bandnya, kayak identitas band, arti dari lagunya, dan semacam-semacamnya, dan penelitian mengenai marketing, sama penelitian mengenai musik video. Nah, musik video ini aku penelitiannya berfokus untuk mencari data gimana sih musik video yang bisa menjual itu gitu loh. Tapi di sisi lain unik, gak sekedar yang penuh gambar-gambar yang bisa di-cut-cut doang. Aku pengen ada ceritanya, ada temanya yang mungkin bisa lebih menyindir gitu. Waktu itu aku ngambilnya dengan penelitian fokus group discussion, ngambil partisipan-partisipan yang dia itu cukup apa ya, suka nge-observe lah di daerah ranah-ranah musik gitu. Dan aku juga ngambil orang-orang yang paham produksi sama orang-orang anak-anak di kafe tapi yang alumni.
Kalau buat marketing aku lebih ke platformnya apa, terus mungkin bisa berkolaborasi dengan apa atau semacamnya. Yang dimana sebenarnya ada satu penelitian yang aku dapat, tapi mungkin karena aku telat aku lakukan, jadi itu nggak kepake. Jadi sebenarnya ada metode sponsorship kan yang dimana dia tuh bisa ngebantu mendanai aku dan membantu buat si stakeholder ini untuk menaikkan exposure mereka gitu. Nah, karena aku waktu itu udah mepet proses produksi, si sponsorship ini nggak bisa aku pakai sayangnya gitu. Itu sih. Tapi di pas penelitian sendiri tuh ada kendala apa gitu? Lancar-lancar aja. Penelitian lancar sih ya. Mungkin penelitian sebelum ini aja kali ya, sebelum produksinya. Karena waktu itu aku sibuk sambil kerja buat nambahin budget. Aku jadi kayak penelitian sebelum produksinya tuh agak mepet. Kayak nyari kru, terus ngebuat floor plan, atau sama flow worknya dan semacamnya. Jadi lebih banyak improvisasi lah di tempat gitu. Yang ngebuat itu jadi lebih lama, lebih capek dan semacamnya sih. Dan karena mendadak waktu itu aku nyari krunya, banyak orang yang kayak aduh Jak gak bisa buat hari ini gitu kan. Itu PR sih di situnya. Seharusnya itu kesalahan aku gitu. Harusnya di sebulan lalu aku ngomong mereka. Di Terus kan tadi gimana Mas? di pre-production nama ini penelitiannya. Tadi kan sempat katanya Mas kerja juga ya pas penelitian. Itu buat time frame-nya kayak gimana? Cara ngatur waktunya? Karena waktu itu aku sambil ada kerjaan sama People Film ya, dia production house gitu. Dia sebenarnya nggak setiap hari kayak aku harus kerja ke sana gitu. Nah, gimana hari-hari itu kosong, aku manfaatin buat ngerjain TA, buat cicil-cicil, sama ya sama liburan lah buat nge-refresh otak. Gitu sih paling biasanya tuh aku ke sana dalam seminggu 4 kali atau 3 kali. Sisanya aku kerjain buat TA. Ataupun pernah karena waktu itu udah mepet-mepet deadline, itu dalam 2 minggu terakhir aku full ke sana kan sampai nginep 4 malam gitu. Ya aku colong-colongan lah. Itu gimana kita nge-manage waktu aja sih ya. Dan gimana caranya kita nggak stres di dalam sana. Bener sih. Terus kalau proses brainstorming sama dosennya gitu, apa ada kendala gitu Mas? Terus prosesnya kayak gimana? Jujur kalau buat brainstorming sama dosen, karena mungkin waktu sama Pak Sayat itu kan buat konseptual, aku cuman sampai mana ya? Mungkin cuma sampai storyboard ya. Dan itu pun kayak Pak Sayat gak terlalu mengutak-atik, jadi nggak ada masalah. Bahkan sampai sama Bu Putri pun setelahnya, pasti bagian mata kuliah tugas akhir, aku pun nggak terlalu diutak-atik. Tapi yang mungkin yang diutak-atik itu waktu aku ketemu dosen penguji, Pak Baroto, yang dimana kayak sebenarnya nggak salah sih pemikiran Pak Baroto, karena dia juga bukan sekedar dosen marketing yang nggak paham uh, karya seperti musik video ya. Dia tuh wawasannya sangat luas. Bahkan waktu aku ngobrol atau aku presentasi, dia tahu band yang aku sebut, dia tahu lagu-lagunya gitu. Bahkan band-band indie Surabaya pun dia tahu sampai yang Malang gitu. Kan aku kaget ya waktu dia kayak gitu. Aku merasa tertantang nih buat ngobrol sama dia. Nah, ternyata dia tuh agak agak skeptis dengan temanya sebenarnya. Karena tema yang aku bawa itu waktu satir kan. Sementara dia ngerasa tema satir itu antara bisa tertuju, bisa dapat, bisa enggak gitu. Dan dia pengennya yang ke arah yang aman. Dia sempat jadi kita sempat negosiasi lah, enaknya gimana Pak kalau kayak gitu. Dia pengen waktu itu kayak beberapa adegan yang menurut dia cukup apa ya, cukup bold itu untuk dihilangkan dari scene, kayak adegan rokok gitu. Itu berarti juga revisi ya Mas ya? Revisi Itu berapa kali? banyak sih ya sebenarnya, emang karena
Pak Baroto tuh pengen pengen main aman, dan dia waktu itu kan ngasih ngasih teguran kan ke aku kayak, kamu loh mahasiswa desain mas, kamu bukan mahasiswa seni, kamu nggak bisa terlalu berani, yang penting kamu tuh solving problem gitu. Ya aku ngerasa itu benar, cuman nggak seru pak kalau misalnya nggak ada eksperimen gitu kan di sana. Atau gitu ya. Iya, maksudnya aku udah ngasih budget gede tapi kok main aman gitu loh, Kurang. kurang, nggak bisa. Ya, tapi di revisi yang banyak-banyak gitu, apa nggak stres gitu, Mas? Gimana? Cara ngadepinnya gimana? Stres banget sih sebenarnya, jadi kayak aku sempat ngadu kali ya ke Bu Putri kayak gitu, karena sebelum-sebelumnya tuh kayak bahkan dari banyak pihak pun gak ada yang masalah, bahkan waktu aku penelitian pun uh, banyak partisipan yang ngasih aku saran buat ngelakuin ngebuat tema satir, karena itu yang ngebuat lagu rock gitu kan, karena dia tuh bold gitu, bukan dari sekedar cara mereka bergaya bersuara, tapi emang kalau misalnya ngebuat musik video mereka berani mengeluarkan pendapat. Nah itu yang aku pikir jadi karakter dari musik video ini. Nah, aku sampaikan itu ke Bu Putri, tapi ya Bu Putri juga mungkin ngerasa karena ya Pak Baroto mungkin dosen tua gitu kan, dan dia nggak ada salahnya buat didengarkan, dia ngomong kayak, udah Zaki kamu ikutin aja, tapi ya mungkin aku bantunya, gak harus semua yang menurut kamu yang menurut dia jelek, mungkin yang ini aja, yang ini, jadi lebih diminimalisir mungkin sama Bu Putri waktu itu. Terus dia ngasih saran, mungkin kamu bisa kayak gini kayak gitu, atau yang ini diganti dengan efek-efek, atau kamu buat b-roll dan semacamnya. Jadi aku turutin. Terus di akhir-akhir Bu Putri kasih tahu kalau misalnya musik video ini akan stakeholder pakai, nah pakai aja yang originalnya, jangan yang versi tugas akhir gitu, yang versi yang kamu sukai aja gitu. Ya, ini emang buat sekedar formalitas gitu. Ya udah sih, cuman gitu doang negosiasinya sama dosen. Tapi pas itu, Mas, pas TA sendiri tuh gimana? Agak, suasananya gimana? Jujur aku nggak terlalu mempermasalahkan TA sih ya sebenarnya, mungkin karena aku lama ya kali ya, aku tua juga, nggak yang pengen 4 tahun lulus waktu itu, bukan nggak pengen, lebih nggak bisa gitu kan, jadi aku emang udah nyicil lama, jadi makanya waktu aku sambil kerja pun nggak terburu-buru, karena progresku tuh sebenarnya udah banyak, cuma perlu dicicil sedikit sedikit sedikit. Malah ini nggak tahu ya negatif atau positif, mungkin negatifnya karena 5 tahun kamu aku harus ngebayar UKT buat 2 semester lagi, tapi positifnya tuh menurutku sih, aku jadi kayak ngerasa bisa lebih eksplorasi gitu di tugas akhirku sendiri gitu, karena aku waktu banyak obrolan kan dengan teman-teman angkatanku, banyak diskusi kayak kita nggak mau ngebuat tugas akhir yang gini-gini aja gitu, kayak kita ingin sedikit menggila lah gitu, buat yang aneh, nggak harus baru tapi yang gak yang biasanya aja gitu, gitu sih, jadi nggak ada tertekan, malah kayak challenging aja buat kita. Tapi mungkin ada pesan-pesan gitu Mas buat yang mau TA, apalagi yang ngambil videografi gitu. Mungkin kalau buat mau ngambil videografi, aku saranin buat kalian ngambil harus punya banyak relasi ya, terutama kru-kru produksi kalau misalnya emang butuh kru, karena pada saat kalian banyak kenal kru produksi, mereka akan ngasih potongan harga, terutama kalau tugas akhir. Tuh. Terus kalau misalnya ternyata budgetnya lebih gede lagi, aku saran sih cari sponsor, karena itu paling mantep buat motong harga, sponsor itu. Dan mantap buat motong harga, itu bisa ngebantu buat pendistribusian. Tuh, kalau buat yang ingin TA mungkin please banget jangan cari judul yang aman. Sumpah rek, bosen kalian nyari judul yang aman tuh rek. Gak ada seru-serunya. Dan tambahan sih, menurutku ya kalau misalnya judul kalian aneh nih, kalian nggak ada komparatornya di atas atasnya. Jadi kayak kalian bisa stand sendiri gitu loh. Kayak di 2000, kalian angkatan berapa? 2020 atau 21? 2021. 2021. Nah dari 2021 ini nggak ada nih yang judulnya terlalu mirip-mirip di angkatan atasnya. Nah nanti kalian nggak bisa dibanding-bandingin. Kayak TA kalian
jelek, nih kamu lihat yang atas gitu. Nggak bisa digituin. Pasti kalian nilainya bagus karena kalian baru. Gitu. Jadi visioner. Iya. Berhubung sudah di akhir ya Mas ya. Buat Finalex nih, satu kata aja deh. Satu kalimat. Kalau satu kata mah dikit banget. Satu kalimat. Semangat mengerjakan TA-nya. Oh, siap. Saya mahasiswa baru, Mas. Kan buat yang nonton Finalex kan? Oh iya. Buat yang mau TA, Kak. Iya. Kita semangat mencari judul aja. Iya. Pokoknya kalian merasa-rasa aja deh, kalian disiplinnya senangnya di mana buat sekarang. Iya, Mas. Worth it Makasih sih. ya, Mas. Ya. Udah mau berbagi insight pengalaman. Oke, untuk Mas Zaki, makasih. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Finalex kali ini. Untuk para pendengar yang lainnya, bisa follow Instagram Finalex di @finalexhibition untuk konten-konten menarik lainnya. Terus jangan lupa untuk subscribe channel DKV ITS, untuk like, share, dan komen video ini. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa. Dadah. Nah. Bye.